Sehari setelah perjalanan saya menuju Watu Adek, saya melakukan perjalanan lagi karena saya masih libur. Dan kemanakah saya? Subscribe dulu dan tekan tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan perjalanan saya menjelajah indahnya Indonesia. Gunung Api Purba Ngelanggeran yang ada di Gunung Kidul, itulah tujuan saya. Saya terakhir ke sana pada 2014 silam, dan ternyata jalan yang ditunjukkan Google Maps beda dari perkiraan saya. Sebelumnya saya mengira perjalanan akan lewat piungan seperti biasanya. Meski begitu, menarik juga lewat jalan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Tentu saja saya penasaran mengenai bagaimana kondisi jalan yang akan saya lalui nanti. Dan inilah jalan yang saya ambil, yakni Jalan Baki Delanggu. Nantinya saya akan bertemu dengan jalan utama Solo Jogja. Dari sini saya terus saja melaju ke arah Yogyakarta. Seperti biasa, perjalanan akan melalui kota Klaten. Di sebelah kanan itu adalah Masjid Agung Al-Aqsa yang merupakan ikon dari kota Klaten. Pagi menjelang siang itu pun, kondisi lalu lintas kota Klaten cukup lengang. Wajar saja, hari itu masih bukanlah hari libur. Setelah meninggalkan kota Klaten, saya masih terus mengikuti jalan utama Solo Yogyakarta. Namun, usai pabrik gula Gondang Winangun, Google Maps meminta saya untuk belok di belokan ini. Ini adalah arah menuju stasiun Srowot. Biasanya, jalan ini digunakan mereka yang hendak pergi ke Wonogiri. Jika tujuannya Wonogiri, maka jalan ini nantinya akan sampai di Terminal Giri Adipura. Terus lurus mengikuti jalan, saya akhirnya sampai juga di pertigaan. Di depan sana ada rel kereta api yang merupakan wilayah stasiun Srowot. Saya pun terus lurus mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Google Maps. Saya sebenarnya ragu, karena arah selatan harusnya belok ke arah kiri. Dan benar saja, saya tiba-tiba disuruh untuk berputar balik oleh Google Maps. Ternyata benar dugaan saya tadi. Harusnya saya berbelok ke arah selatan. Terus lurus, tak lama kemudian saya akan melalui palang kereta api. Jika menengok ke arah kiri, maka di sana ada stasiun Srowot. Dan jalan belok kiri ini adalah jalan menuju Wonogiri. Sementara saya terus lurus. Dan perlu diketahui, ini adalah kali pertama saya melalui jalan ini. Jadi, saya masih belum tahu apa yang akan menanti saya di depan sana. Ya, semoga saja jalannya mudah, tidak membingungkan, dan juga tidak ekstrim. Saya terus lurus ke arah selatan. Kondisi jalan masih berada di tengah perkampungan, sehingga saya tidak perlu khawatir salah jalan. Andai saya bingung, saya masih bisa bertanya kepada warga setempat mengenai arah menuju Ngelanggeran. Terus melaju ke arah selatan, barisan perbukitan yang ada di sebelah selatan pun makin dekat. Jika sekilas melihat Google Maps tadi, jalan yang akan saya lalui nanti bakal ada di kawasan perbukitan. Memang benar, jika lurus ke arah selatan, maka nantinya saya akan bertemu dengan hamparan perbukitan di selatan yang terlihat seperti benteng hijau raksasa. Sebenarnya, saya pernah menempuh perjalanan dari Jogja ke Solo lewat Ngelanggeran. Perjalanan itu ada di video saya sebelumnya, tetapi saat itu saya tidak lewat sini, melainkan lewat Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul. Terus lurus, saya lewat di sebuah perempatan. Di perempatan ini, saya terus lurus ke arah selatan. Memang jalan yang saya lalui lebih kecil, tetapi kondisinya sudah cukup bagus. Saya pun agak tenang, terlebih saya mengatur Google Maps pada settingan mobil. Setidaknya, jalan yang ditunjukkan Google Maps nanti dapat dilalui mobil. Jika mobil dapat melintas, tentu saja sepeda motor lebih bisa melintas, bukan? Itu tadi juga merupakan tips bagi teman-teman yang melakukan perjalanan di kawasan perbukitan, maka setel Google Maps pada setelan mobil. Jika menyetel untuk motor, maka bisa jadi Google Maps akan mengarahkan perjalanan di jalan yang benar-benar ekstrim dan tidak bisa dilalui kendaraan satupun. Singkat cerita, saya pun makin dekat dengan kawasan perbukitan di selatan. Sejauh ini, kondisi jalan masih oke-oke saja. Di sebelah kanan dan kiri jalan, terbentang hamparan sawah yang menghijau. Sementara itu, langit agak berawan, sehingga tidak terlalu panas. Namun, tiba-tiba jalan memiliki marka. Saya pun penasaran,
apakah jalan yang saya lalui ini sudah masuk Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jika belum, maka saya melintas di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah. Sebentar lagi pun saya akan memasuki kawasan perbukitan. Beberapa bagian video memang ada yang saya cepatkan ya, supaya durasi video ini tidak kepanjangan. Sesampainya di perempatan ini, saya mulai ragu karena Google Maps tidak meminta saya untuk berbelok. Saya pun terus lurus. Apakah jalannya benar ya? Kalau salah, nanti tinggal balik. Dan ternyata jalan yang saya lalui ini sudah benar. Google Maps tetap mengarah ke selatan. Jika di perempatan tadi saya berbelok ke arah kanan, maka nanti akan sama saja, karena jalan yang saya lalui ini adalah jalan tembus menuju jalan utama. Saya pun sampai juga di jalan utama. Dari sini saya berbelok ke arah kiri. Jika ke arah kanan, saya akan kembali ke jalan yang tadi. Oh iya, sepertinya saya sudah memasuki kawasan Kabupaten Gunung Kidul. Sudah ada pelang penunjuk jalan juga menuju arah Ngelanggeran. Saya pun tidak khawatir lagi, karena jelas saja ini adalah jalan yang benar. Saya pun mulai memasuki kawasan perbukitan. Tentu saja, jalan mulai berubah menjadi menanjak dan juga berkelok. Meski begitu, jalan masih cukup nyaman untuk dilewati. Tanjakan yang saya lewati tidak begitu ekstrim. Kondisi jalan juga sudah diaspal cukup mulus. Yang penting saat lewat sini, tetap harus hati-hati dan juga konsentrasi, agar tidak terjadi kecelakaan. Untungnya lagi, jalan tidak bercabang-cabang, hanya ada satu jalan utama untuk diikuti. Perjalanan saya juga melewati hamparan hutan jati, sama seperti perjalanan pulang saya dari Jogja ke Solo lewat Ngelanggeran beberapa waktu lalu. Dan inilah dia hamparan perbukitan yang saya lalui saat itu. Hamparan hutan jati juga menemani perjalanan saya di kanan kiri jalur. Dengan pemandangan seperti ini, meski saya harus melalui jalan yang berkelok dan juga naik turun, perjalanan sama sekali tidak terasa melelahkan. Justru saya makin penasaran, jalan yang saya lalui ini nantinya akan sampai mana ya? Dan meski berada di kawasan perbukitan, masih ada rumah-rumah penduduk yang ada di kanan kiri jalan, sehingga saya tidak perlu terlalu khawatir. Andai ada apa-apa seperti tersesat, maka saya bisa meminta bantuan warga sekitar. Kawasan perbukitan pun masih setia menemani saya. Wajar saja, wilayah Gunung Kidul memang didominasi oleh perbukitan. Dan entah mengapa, meski saya belum pernah lewat jalan ini sebelumnya, saya sudah cukup familiar dengan kondisi sekitar. Dan benar saja, saya pun tiba di jalan yang sudah pernah saya lalui sebelumnya. Dulu saat saya pulang dari Jogja ke Solo, saya belok ke arah kiri itu. Seperti apa perjalanan saya saat itu? Maka simak terus video ini sampai habis ya. Jalan yang saya lalui saat ini berada di sebelah utara Gunung Api Purba Ngelanggeran. Dan itu dia Gunung Api Purba yang saya maksud, dengan puncaknya yang penuh dengan bebatuan. Sementara itu, jalur pendakiannya nanti akan dimulai dari sisi selatan Gunung Api Purba. Di sini pula sudah tampak batu-batu besar yang merupakan sisa-sisa aktivitas vulkanik di masa silam. Saya bertemu dengan sebuah perempatan. Jika lurus, itu adalah menuju Kecamatan Patuk, dan jika ke kanan adalah arah ke Jogja. Saya pun berbelok ke arah kiri menuju Gunung Api Purba Ngelanggeran. Dan syukur alhamdulillah, saya pun sampai juga di kawasan wisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Nantinya, area parkir akan ada di sebelah kiri jalan. Saya pun tidak hanya melintas dan akan mendaki ke puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran. Seperti apa ceritanya? Nantikan di video selanjutnya ya.